Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu tanggal 31 Mei tahun 2023, saya akan mengomentari Denny Indrayana membantah membocorkan putusan Mahkamah Konstitusi sebelum dibacakan putusannya. Denny Indrayana telah membocorkan putusan Mahkamah Konstitusi sebelum dibacakan di muka pengadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi dianggapnya salah, lalu dipiralkan kepada masyarakat umum agar mendapat tanggapannya. Pernyataan Denny Indrayana membuat kisruh terkait sistem pemilihan tertutup tersebut, apalagi sekarang sudah mendekati pemilu tahun 2024. Lalu Mampu MD melaporkan Denny Indrayana ke polisi untuk diperiksa. Denny Indrayana membantah membocorkan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Denny Indrayana mendapat informasi dari orang dalam Mahkamah Konstitusi lalu dipiralkan ke publik. Bantahan Denny Indrayana tidak dapat diterima dengan alasan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi sebelum dibacakan di muka persidangan adalah bersifat rahasia. Demikian juga semua putusan hakim baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung sebelum putusan dibacakan di muka persidangan adalah rahasia. Tindakan Denny Indrayana bersama-sama dengan orang dalam Mahkamah Konstitusi membocorkan putusan Mahkamah Konstitusi yang belum dibacakan di muka persidangan. Yang sangat disesalkan dari Denny Indrayana sudah berpendidikan hukum sampai mendapat gelar doktor, ditambah profesinya sebagai pengacara, tidak tahu putusan hakim sebelum dibacakan di muka persidangan sifatnya masih rahasia negara, tidak boleh disampaikan ke publik. Dugaan saya laporan Mapol MD kepada polisi diduga akan terbukti kuat bahwa Denny Indrayana bersama-sama dengan orang dalam Mahkamah Konstitusi dengan dakwaan bersama-sama membocorkan rahasia negara terkait putusan hakim yang belum dibacakan di muka persidangan sifatnya masih rahasia negara yang ancaman hukumannya cukup berat. Harapan saya Denny Indrayana agar ditetapkan polisi sebagai tersangka dalam kasus membocorkan putusan Mahkamah Konstitusi yang belum dibacakan di muka persidangan. Denny Indrayana telah membocorkan putusan Mahkamah Konstitusi sebelum dibacakan di muka pengadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi dianggapnya salah, di mana sistem pemilihan dari terbuka menjadi tertutup. Salah, lalu dipiralkan kepada masyarakat agar mendapat tanggapannya. Pernyataan Denny Indrayana membuat kisruh terkait sistem pemilihan tertutup tersebut, apalagi sekarang sudah mendekati pemilu tahun 2024. Lalu Mapol MD melaporkan Denny Indrayana ke polisi untuk diperiksa. Denny Indrayana membantah membocorkan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Denny Indrayana mendapat informasi dari orang dalam Mahkamah Konstitusi lalu dipiralkan ke publik. Bantahan Denny Indrayana tidak dapat diterima dengan alasan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi sebelum dibacakan di muka persidangan adalah bersifat rahasia. Demikian juga semua putusan baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung sebelum putusan dibacakan di muka persidangan adalah rahasia. Tindakan Denny Indrayana bersama-sama dengan orang dalam Mahkamah Konstitusi membocorkan putusan Mahkamah Konstitusi yang belum dibacakan di muka persidangan. Yang sangat disesalkan dari Denny Indrayana sudah berpendidikan hukum tinggi sampai mendapat gelar doktor, ditambah profesinya sebagai pengacara, tidak tahu putusan hakim sebelum dibacakan di muka persidangan sifatnya masih rahasia negara, tidak boleh disampaikan ke publik. Dugaan saya laporan Mapol MD kepada polisi
diduga akan terbukti kuat bahwa Denny Indrayana bersama-sama dengan orang dalam Mahkamah Konstitusi dengan dakwaan bersama-sama membocorkan rahasia negara terkait putusan hakim yang belum dibacakan di muka persidangan. Sifatnya masih rahasia negara yang ancaman hukumannya cukup berat di atas, dan ancaman hukumannya cukup berat. Harapan saya Denny Indrayana agar ditetapkan polisi sebagai tersangka dalam kasus membocorkan putusan Mahkamah Konstitusi yang belum dibacakan di muka persidangan. Sekian dan terima kasih.